Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maisarah, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pelalawan. Pada hari ini kami akan melaksanakan coaching bersama teman-teman saya, yaitu Pak Wanda Saputra dan Bu Dina Arianti. Nah, di sini saya berperan sebagai observer dan Bu Dina Arianti sebagai coach dan teman saya Pak Wanda sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Waalaikumsalam Bu Mai. Apa kabar Bu Dina? Alhamdulillah sehat Bu Mai. Iya, baik Bu Dina. Pada hari ini Bu Dina akan melakukan coaching bersama Pak Wanda Saputra ya Bu Dina. Iya Bu Mai. Saya di sini sebagai seorang observer akan mengamati kegiatan coaching yang akan Bu Dina lakukan bersama Pak Wanda. Nah, apakah Bu Dina bersedia untuk saya amati, Bu Dina? Sangat bersedia Bu Mai. Terima kasih sudah mengamati saya sebagai coach nanti. Iya. Dalam pengamatan saya nanti Bu Dina, di sini ada hal-hal yang akan saya nilai, yaitu yang pertama nanti alur tirta yang akan Bu Dina lakukan. Kemudian nanti saya akan mengamati bagaimana kompetensi yang ingin Bu Dina capai, apakah dalam proses coaching nanti itu bisa Bu Dina capai dengan baik atau apa kendala-kendala dari Bu Dina. Nah, baik Bu Dina, sebelum kita melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu Dina. Ya. Ya, yang pertama saya akan menanyakan ke Bu Dina, kompetensi apa yang Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Oh, baik Bu Mai. Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada hari ini yaitu kemampuan mendengar yang aktif, memberi pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Iya, jadi Bu Dina nanti akan kompetensi yang akan saya observasi adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Ya Bu Dina? Iya Bu. Iya. Nah, dari dua kompetensi itu yang mana yang perlu saya observasi secara mendetail menurut Bu Dina? Oh, boleh Ibu amati dua-duanya juga, apakah sudah tercermin nanti atau pendengar yang baik, yang aktif, yang ingin saya terapkan tadi. Oh iya, baik Bu Dina. Nah, dari kompetensi yang dua tadi, nah menurut Bu Dina, indikator yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini apa Bu Dina? Saya ingin coach saya mampu menyampaikan solusi serta permasalahan yang dihadapinya serta mampu mencarikan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Iya, baik Bu Dina. Jadi indikatornya nanti coachingnya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi ya Bu Dina ya. Iya Bu. Ya, saya rasa cukup dulu ya Bu Dina praobservasi kita. Nah, saya persilakan Bu Dina untuk melakukan coaching bersama Pak Wanda. Ya, terima kasih Bu Mai. Baik Pak Wanda, kita mulai Pak Wanda. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Dina. Selamat pagi Pak Wanda. Oke, apa kabar hari ini Pak Wanda? Alhamdulillah sehat Bu, luar biasa Sehat. hari ini di masuk Ramadan yang kedua Bu ya, alhamdulillah dalam keadaan sehat. Saya rasa segar Pak Wanda pagi ini. Kayaknya semangat kali. Masih puasa Pak Wanda? Apa Bu? Masih puasa? Masih Bu, masih puasa. Oke. Baiklah Pak Wanda, saya ingin berbagi cerita, kita ingin berbagi cerita sama Pak Wanda nih. Apa yang Pak Wanda rasakan pada hari ini?
Bisa Pak Wanda ceritakan atau apa yang ingin kita bicarakan pada pagi ini Pak Wanda? Silakan Pak Wanda bercerita kepada saya. Baiklah Bu, begini Bu, saya kebetulan kan mengajar di SDN 028 Tapu Indah nih Bu. Yang mana Bu, saya memiliki masalah. Masalahnya ini Bu, masalah dengan rekan kerja. Yang mana Bu, di sekolah saya itu kebetulan saya ditunjuk jadi wakil Bu. Jadi saya ditunjuk jadi wakil dalam beberapa tahun ini. Yang menjadi masalah bagi saya sekarang di sekolah ini Bu, ini disiplin kawan-kawan ini kurang Bu. Istilahnya kawan-kawan ini merasa dia sekolah di pelosok, jadi dia menganggap hal yang disiplin itu hal yang tabu gitu. Dia tidak peduli, yang penting dia datang walaupun dalam keadaan terlambat. Jadi Bu, ini yang menjadi masalah bagi saya Bu, makanya saya ingin bercerita dengan Ibu bagaimana sih menghadapi kawan-kawan saya ini yang mereka menganggap bahwa disiplin ini tidak penting gitu. Dia merasa yang penting dia ngajar, datang ke sekolah, cukup seperti itu aja. Kadang Bu, datangnya itu jam 8 lewat, kadang ada yang sampai jam 9 datangnya gitu. Oke. Oh, baik Pak Wanda, saya tangkap intinya pembicaraan kita, Pak Wanda merasakan kurangnya disiplin teman sejawat dalam menjalankan tata tertib sekolah atau Iya, disiplin sekolah, sehingga mereka menganggap sepele. Sementara tanggung jawab mereka punya, yang Pak Wanda punya sungguh luar biasa sebagai wakil kepala sekolah. Oke, dari tujuan pembicaraan kita yang Pak Wanda harapkan apa pagi ini? Saya berharap Bu, bagaimana kawan-kawan saya ini disiplinnya itu lebih tingkatkan loh Bu. Karena apa Bu? Mustahil rasanya siswa sudah disiplin tapi guru tidak disiplin gitu. Karena ini udah yang saya terapkan, anak-anak udah saya disiplinkan, anak-anak udah datang pagi. Tapi sayang Bu, anak-anak udah datang pagi, gurunya terlambat gitu. Jadi pandangan orang tua kepada kita bagaimana gitu. Jadi ini yang menjadi problem bagi saya untuk menertibkan kawan-kawan ini, bagaimana dia bisa untuk hadir tepat waktu gitu. Jangan beranggap dia sekolah di pelosok, tinggal jauh, tidak ada pantauan dari dinas, tidak ada pantauan dari luar. Mereka datang seenaknya gitu. Ini yang perlu saya carikan solusinya gitu. Oke. Menurut Pak Wanda, dari tindakan yang dilakukan teman-teman Pak Wanda, apa yang harus Pak Wanda lakukan? Menurut Pak Wanda terhadap teman-teman Pak Wanda yang menganggap disiplin itu hal yang sepele. Saya sudah berusaha Bu mengumpul kawan-kawan. Kebetulan kawan-kawan ini Bu dia juga maulah mendengarkan arahan dari saya. Karena di sekolah itu Bu yang PNS cuma saya berdua, kepala sekolah satu, saya satu. Kemudian kawan-kawan ini pada rata-rata honor komite. Jadi saya rasa Bu mungkin dengan mengumpulkan mereka, memberikan nasihat kepada mereka untuk bagaimana disiplin ini bisa ditingkatkan. Dan saya juga sudah berkoordinasi dengan kepala sekolah Bu. Bahkan saya membuat suatu program bagaimana kawan-kawan yang tidak pernah izin ini, yang tidak pernah terlambat ini, kami kasih bonus Bu gitu. Jadi ini akan saya bicarakan dengan kepala sekolah, bagaimana disiplin ini bisa tingkatkan. Ya istilahnya ada reward lah gitu Bu untuk kawan-kawan yang tidak pernah terlambat gitu. Oke. Selain Pak Wanda sudah membagi reward dan mengajak teman-teman berbicara, menasihati mereka, dan bekerja sama dengan kepala sekolah, apalagi rencana Pak Wanda ke depannya untuk lebih menerapkan disiplin terhadap teman-teman Pak Wanda? Saya berusaha untuk menjadi model bagi mereka Bu. Salah satunya saya datang lebih awal dari kawan-kawan. Kebetulan Bu, saya di sekolah itu, saya tinggal di sekolah gitu. Jadi saya yang ibaratnya datang pagi, menghidupkan mic, kemudian mengajak anak-anak itu sebelum guru datang membersihkan lingkungan. Jadi saya berusaha menjadi model agar saya itu bisa dipilih, oh ternyata Pak Wanda aja disiplin gitu. Jadi ini yang sudah saya terapkan gitu Bu. Cuman rewardnya belum saya terapkan gitu.
karena ini kan harus koordinasi dulu dengan sekolah gitu. Tapi kalau untuk menjadi model, bagi saya sudah cukup rasanya Bu, karena saya sudah berusaha untuk datang lebih awal gitu ke sekolah gitu. Oke. Oh, Pak Wanda sudah menerapkan menjadi role model bagi teman-teman Pak Wanda. Terus Pak Wanda, jika diklasifikasikan, dilepelkan, di antara sekian banyak teman-teman Pak Wanda, ada berapa sekian persenkah teman-teman Pak Wanda yang memahami tentang disiplin itu jika dilepelkan? Dikategorikan 1 sampai 10 berapa persen yang memahami tentang disiplin itu? Kalau saya rasa Bu, dari kalau level 1 sampai 10 Bu, ini mungkin hanya 6, saya kasih angka 6 lah Bu untuk kedisiplinan kawan-kawan ini gitu. Cuma saya masih berharap kawan-kawan ini maulah gitu menegakkan disiplin. Ketika saya jadi role model itu hanya ada beberapa orang lagi yang luar biasa tidak mau diatur gitu, yang memang luar biasa terlambatnya berbagai alasan lah gitu. Kadang kita pun sudah berusaha meyakinkan mereka bahwa bagaimana kemajuan sekolah bisa berkembang kalau kita tidak disiplin. Tapi masih ada beberapa orang yang saya anggap yang terlambat itu aja Bu, yang terlambat datang ke sekolah, yang terlambat masuk ke kelas, hanya itu aja gitu. Jadi inilah yang saya berusaha lebih bagus bagaimana nilai itu menjadi 10. Kawan-kawan semua itu dari 32 orang itu bisa menegakkan disiplin gitu. Berarti Pak Wanda berharap dari teman-teman Pak Wanda yang masih berada di kira-kira baru ke 6 lah nilainya, Pak Wanda berharap 10. Ke depannya bisa tercapai 10 dengan Pak Wanda selalu menerapkan memberi contoh role model yang baik kepada mereka. Ada lagi yang Pak Wanda harapkan dari pembicaraan kita pagi ini, Pak Wanda? Saya rencana membuat seperti ini juga Bu. Kalau ini berkenaan dengan kepala sekolah tuh ya memberikan reward yang lebih lah bagi kawan-kawan kita yang honor committee ini, yang disiplinnya bagus, tepat waktu, itu rencana mau dibedakan gajinya gitu Bu, sehingga nanti akan memacu kawan-kawan. So, ternyata adalah penghargaan dari sekolah gitu. Jadi ini rencana yang akan saya buat Bu, juga solusi yang akan saya berikan nanti saya tawarkan kepada pihak sekolah bagaimana disiplin ini bisa ditegakkan gitu ya. Salah satunya karena pernah juga saya bertanya kepada kawan-kawan kenapa kawan-kawan seperti itu, karena katanya gaji yang tidak layak gitu, karena gaji mereka tidak layak ya, seperti itulah harapan mereka kalau bisa dinaikkan gajinya gitu. Jadi ini mungkin solusi satu-satunya melihat dari porsi dana bos kita. Juga saya juga bendahara bos gitu ya, berusaha lah nanti koordinasi dengan kepala sekolah, naikkanlah gaji kawan-kawan ini. Saya rasa ini akan menjadi cambuk bagi mereka ketika kita memberikan gaji yang lebih ditambah lagi reward, ini akan menjadi pemicu semangat bagi mereka untuk disiplin. Oke. Salah satu tindak lanjut yang Bapak Wanda lakukan adalah salah satunya dengan membagi reward ya Pak Wanda, dengan bekerja sama dengan kepala sekolah. Kapankah kira-kira penerapan itu akan Pak Wanda coba lakukan? Rencana Bu mungkin untuk gaji Bu mungkin tahun ajaran baru bisa diterapkan Bu. Kemudian kalau untuk reward ini sudah mulai perlahan Bu, sudah mulai perlahan kita laksanakan. Cuman karena rewardnya hanya Rp200.000 per bulan itu, jadi masih ada yang menganggap itu biasa aja. Nah, cuman mungkin ini nanti Bu, ya kita naikkanlah gaji mereka ini. Sekarang kan gajinya 1 juta gitu, kalau bisa dinaikkanlah 1.200.000. Jadi setara dengan honor Pemda Pelalawan lah Bu gaji mereka. Mungkin itu yang akan saya berikan solusi nanti kepada kepala sekolah untuk mendisiplinkan kawan-kawan ini. Kemudian rencana saya juga Bu, ini kalau juga tidak gajinya sudah dinaikkan, reward sudah diberikan, bagi mereka-mereka yang tidak apa ini ya kita kasih SP lah gitu, peringatan. Nah, inilah yang nanti akan saya diskusikan dengan kepala sekolah nanti. Oke. Ada lagi Pak Wanda yang ingin kita bicarakan, yang mau Pak Wanda tambahkan dari pembicaraan kita pagi ini? Saya rasa cukup Bu, solusi yang akan saya lakukan nanti. Kemudian juga nanti bagaimana perkembangannya saya juga nanti
setelah saya terapkan ini saya akan berkonsultasi lagi lah dengan Ibu Dina, bagaimana solusi saya ini kira-kira masuk nggak nanti Bu, ketika saya sudah menerapkan rencana ini nanti. Jadi nanti saya juga berharap Bu Dina mau bersedia untuk memberikan tanggapan nanti ketika saya sudah melaksanakan program-program yang saya lakukan ini. Bagaimana perkembangannya, saya nanti juga ingin berkonsultasi lagi dengan Bu Dina gitu. Oke. Oke, terima kasih Pak Wanda. Sebelum saya tutup pembicaraan kita hari ini rasanya luar biasa. Pak Wanda sudah bercerita, sudah menemukan solusi yang Pak Wanda hadapi dengan permasalahan yang Pak Wanda sendiri hadapi di lingkungan sekolah. Saya ingin mendengar juga, betul kata Pak Wanda, saya ingin mendengar cerita Pak Wanda berikutnya dan bagaimana Pak Wanda penerapannya, apakah berjalan sesuai dengan rencana Pak Wanda hari ini, sesuai dengan solusi Pak Wanda. Saya tunggu berita itu Pak Wanda. Oke, terima kasih. Atau ada yang mau disampaikan atau kita tutup? Ya tutup aja Bu. Saya sekali lagi mengucapkan terima kasih banyak Bu, Ibu sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Semoga dengan saya sampaikan unek-unek saya ini Bu, ini menjadi masukan bagi saya untuk menjadi lebih semangat bagi saya untuk melakukan perubahan di sekolah itu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih Pak Wanda untuk berbagi cerita hari ini, luar biasa. Penemuan solusinya juga luar biasa. Semangat bekerja, semoga kita bertemu dengan cerita yang lebih luar biasa lagi dan penerapannya. Terima kasih Pak Wanda, saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Dina, terima kasih ya Bu Dina sudah melakukan coaching bersama Pak Wanda. Saya tadi mengamati perjalanan coaching yang Ibu lakukan. Nah, sebelum kita tutup, ya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Dina terkait pasca observasi tadi ya Bu Dina. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah dilakukan pada saat coaching terkait indikator yang ingin Bu Dina capai tadi? Oke, saya rasa yang sudah saya lakukan terhadap Pak Wanda sebagai coach saya sudah mencoba menerapkan alur Tirta dan mencoba menggali pertanyaan-pertanyaan yang bermutu terhadap Pak Wanda, namun mungkin belum maksimal saya menerapkannya. Tapi saya berusaha, Pak Wanda sudah memahami itu dan luar biasa. Iya Bu Dina. Menurut saya pun sebagai seorang observer, Bu Dina tadi sudah melakukan alur Tirta dengan baik. Kemudian dari pembicaraan Bu Dina tadi, dari Bu Dina mengajukan pertanyaan-pertanyaan sehingga Pak Wanda sebagai coach sudah menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Nah, pertanyaan yang terakhir Bu Dina, kompetensi apa yang ingin Bu Dina kembangkan ya setelah Bu Dina melakukan coaching tadi? Oke. Potensi yang ingin saya kembangkan adalah lebih menggali lagi tentang alur Tirta ini agar kedepannya saya lebih memahami dan lebih bisa menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang dapat menggali si coach untuk lebih bercerita dengan terbuka kepada saya. Oh iya, berarti kedepannya Bu Dina akan menggali lagi ya proses coaching melalui alur Tirta. Nah, baik Bu Dina, saya rasa cukup sampai di sini dulu pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Dina. Semoga untuk kedepannya coaching yang Ibu lakukan lebih baik lagi. Nah, saya tutup ya Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Wanda, selamat pagi Bu Mai. Selamat pagi Bu Dina. Oke, baiklah. Hari ini kami akan mencoba melakukan tugas nyata. Saya bertindak sebagai observer Dina Arianti, sementara yang menjadi coach adalah Wanda Saputra, sementara yang menjadi coach adalah Mai Syarah. Baiklah, kita langsung aja ya Pak Wanda. Kita mulai. Ya, Bu. Assalamualaikum Pak Wanda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Apa kabar hari ini Pak Wanda? Alhamdulillah sehat.
Oke. Izin Pak Wanda, saya mencoba menjadi observer untuk Pak Wanda hari ini dan Pak Iya, Bu. Wanda menjadi coach-nya untuk Bu Maisyaro. Oke, Oke, Bu. sebelum saya mulai Pak Wanda, saya akan menilai selama proses coaching yang berlangsung antara Pak Wanda dengan Bu Mai. Saya ingin melihat sejauh mana penerapan alur tirta yang Pak Wanda lakukan terhadap Bu Maisha. Terus jangan lupa selama proses coaching berlangsung, Pak Wanda harus menerapkan prinsip yaitu kemitraan, proses kreativitas dan memaksimalkan potensi yang dimiliki coach maupun Pak Wanda. Oke, sebelum saya mulai Pak Wanda, saya ingin bertanya dulu kepada Pak Wanda. Saya ingin bertanya kepada Bapak, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baiklah Bu Dina, untuk kompetensi kali ini saya sebagai coach, saya akan mengembangkan bagaimana coach saya itu menceritakan apa permasalahan yang ada pada dirinya atau sekolahnya. Kemudian saya berharap nanti coach saya itu memberikan solusi juga bagaimana masalah yang dihadapi dia sesuai dengan alur tirta tadi. Kemudian saya juga akan menjadi pendengar yang baik. Saya akan dengarkan keluh kesah apa yang terjadi atau masalah dihadapi oleh coach saya nanti. Oke, dari ketiga yang Pak Wanda paparkan, Pak Wanda ingin yang lebih spesifiknya ke bagian mana itu? Saya lebih spesifiknya nanti menjadi coach ini yaitu lebih spesifiknya kepada bagaimana saya akan berusaha menerapkan alur tirta ini. Jadi saya akan bertanya nanti kepada coach saya ini bagaimana dia menemukan solusinya masalah yang dihadapi dia ini melalui alur tirta nanti. Ini akan saya coba gali nanti dari coach saya. Oke. Terima kasih Pak Wanda. Saya cukup sampai di sini dulu. Silakan Pak Wanda nanti setelah Pak Wanda melakukan coaching, coach saya akan bertanya kembali. Silakan Pak Wanda mulai dengan coaching Pak Wanda. Oke, terima kasih Bu Dina. Yuk. Assalamualaikum Bu Mai, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Wanda, kabar baik? Ya Bu. Tadi saya tengok HP saya berdering nih, ada 3 kali berdering Bu, dari Bu Mai nih Bu ya. Maaf Bu ya, tidak bisa ngangkat tadi Bu, mungkin saya ada di dalam perjalanan. Kira-kira ada masalah apa Bu ya Ibu menghubungi saya Bu ya? Begini Pak, saya punya masalah di sekolah. Jadi saya ingin bercerita ke Pak Wanda sebagai teman saya. Kira-kira Pak Wanda mau mendengarkan cerita saya? Maaf Bu, silakan Bu, masalahnya Ibu sampaikan. Saya dengarkan nanti masalahnya. Kira-kira apa masalah yang Ibu hadapi di sekolah gitu? Silakan Bu. Iya Pak Wanda, di sekolah itu kan saya ditunjuk ya mulai dari 2015 sampai sekarang ya, walaupun itu pergantian SK dan beberapa kali rapat. Di sini saya ditunjuk sebagai ketua dari tim Adiwiyata di sekolah. Nah, di situ gitu, Bu, ya. sebagai Selamat dulu, Bu. ketua. Selamat dulu, Bu. Mantap tuh. Ketua Adiwiyata Bu ya. Selamat. Ya, Iya, bagus, makasih ya Pak Wanda. Iya, iya Bu. Luar biasa. Iya. Nah, sebagai ketua tim Adiwiyata di sini tentu saya banyak masalah-masalah yang dihadapi ya Pak Wanda ya. Nah, terutama tim ini anggota-anggota saya yang merupakan guru-guru di sekolah. Nah, mereka belum bisa ya, menurut saya belum bisa bekerja sama dan belum bisa melaksanakan ya tugas-tugas mereka sesuai dengan pokja yang telah ditetapkan dalam rapat pembentukan panitia kemarin, begitu Pak Wanda. Oh, kira-kira masalahnya itu istilahnya apakah di sini kurang kompak atau di sini egonya masing-masing? Kira-kira masalahnya di mana gitu Bu? Yang setelah diterapkan Ibu tadi di dalam rapat udah dibentuk pokja-pokjanya Bu ya. Iya. Jadi kira-kira masalah yang menitik beratkannya di mana gitu Bu? Titik masalahnya gitu. Masalahnya yang sekarang mau saya bahas itu Pak Wanda,
mereka tidak bisa melaksanakan tugas mereka sesuai dengan Pokja yang sudah ditetapkan. Oh, apakah Ibu sudah panggil? Apa alasan mereka tidak bisa bekerja sesuai dengan Pokja yang dilakukan? Apakah Ibu sudah melakukan tindakan misalnya berbicara dengan mereka atau memanggil mereka sebagai Ibu ketua loh? Kan Ibu yang ketua yang ditunjuk lah. Karena Ibu ketua istilahnya kan Ibu di SK-kan gitu. Jadi kan Ibu punya wewenang gitu. Apakah sudah ada Ibu melakukan hal seperti itu? Ibu panggil, apa masalahnya, kenapa mereka tidak sesuai dengan Pokja yang telah Ibu tunjuk tadi gitu. Nah, saya sebagai ketua Pak Wanda, saya sudah memanggil ya, dalam kondisi sekarang saya sudah memanggil anggota-anggota saya dan sudah beberapa kali kami mengadakan rapat. Saya minta kepada mereka di mana kendalanya. Nah, itu semua sudah saya tanyakan, tetapi setelah selesai rapat atau setelah selesai dipanggil seperti itu, apa yang saya harapkan masih belum bisa tercapai, Pak Wanda. Rata-rata itu alasan mereka tidak mau itu apa, Bu? Alasan mereka tidak bisa mengerjakan itu apa alasan mereka? Ya, yang pertama alasan mereka kalau sebelum saya panggil pas dipanggil itu alasan mereka tidak mengetahui apa yang akan mereka lakukan. Nah, begitu Pak Wanda. Nah, kemudian menurut saya mereka bukan tidak tahu apa yang akan dilakukan, tetapi mereka tidak mau melakukan tugas mereka, begitu Pak Wanda. Oh, berarti Ibu sudah memanggil, kemudian udah Ibu jelaskan apa tupoksi mereka. Kira-kira solusinya apa, Bu? Supaya mereka mau, Bu. Solusi dari Ibu lah. Agar mereka itu mau mengerjakan sesuai yang sudah kita bagi itu. Ketika Ibu bagi dalam rapat tersebut. Apa kira-kira solusi yang akan Ibu berikan gitu? Nah, menurut saya ke depannya nanti ya Pak Wanda, saya akan memanggil mereka kembali ya. Nah, mungkin ini akan diadakan rapat besar ya, rapat satu sekolah karena timnya itu memang merupakan guru-guru satu sekolah. Nah, sebelum saya melakukan rapat ini tentu saya berkoordinasi dulu dengan kepala sekolah. Nah, setelah dapat kesepakatan dengan kepala sekolah, kami akan mengadakan rapat. Nah, di situ nanti mungkin saya akan membagi kembali tugas-tugasnya itu atau Pokja-Pokjanya. Nah, di dalam di dalam penilaian adiwiyata ini kan ada 16 item ya, 16 item penilaian. Jadi nanti saya akan bagi kembali siapa penanggung jawab setiap item-item tersebut, Pokja-Pokjanya itu saya akan bagi kembali. Nah, setelah dibagi kembali nanti memang mereka harus betul-betul bertanggung jawab terhadap item penilaian tersebut terhadap sekolah dan begitu juga dokumen-dokumennya mereka akan serahkan kepada saya sebagai ketua yang akan saya ajukan kepada tim penilai adiwiyata tersebut, Pak Wanda. Oh ya, bagus ya Bu ya, solusi dari Bu. Kira-kira Bu, solusi ini jalan nggak nanti Bu? Karena ini kan nanti takut seperti ini lagi mereka tidak mau melaksanakan. Apakah tidak ada solusi lain Bu? Kira-kira solusi ini jalan nggak Bu? Yang akan Ibu buat membentuk ulang lagi gitu. Kira-kira jalan nggak solusi ini nanti? Iya, selain setelah membentuk ulang ya, membentuk timnya lagi, saya akan berkoordinasi dengan pihak Dinas DLH. Nah, di mana nanti kami akan mendatangkan ya Dinas DLH itu terkait dengan bagian adiwiyata tersebut. Nah, di sini nanti mereka akan bisa bertanya kepada tim dari DLH di mana kendala-kendala mereka. Mungkin selama ini mereka kurang penjelasan dari saya. Jadi kalau memang betul-betul tim yang saya datangkan dari Dinas DLH, saya rasa nanti mereka pasti akan mendapatkan penjelasan yang begitu mereka harapkan. Oh, bagus Bu ya, berarti solusi dari Ibu mengumpulkan mereka kembali, membagi tugas dengan baik lagi, kemudian Ibu juga akan mendatangkan Dinas Lingkungan Hidup ya, agar mereka mengetahui tupoksi mereka gitu. Kira-kira kapan rencana yang akan Ibu lakukan Bu untuk membentuk dan memanggil kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup? Kira-kira kapan rencana Ibu?
rencana saya Pak Wanda secepatnya karena batas untuk memasukkan filenya ya, dokumennya untuk ke Dinas DLH itu kan batasnya sekitar 31 Maret atau awal April. Nah, jadi besok hari Senin kita akan masuk sekolah. Nah, saya akan melaksanakan rencana-rencana saya ini. Yang pertama, saya tentu berbicara dulu dengan kepala sekolah besok hari Senin dan besar kemungkinan hari Selasa besok semua rencana saya akan saya laksanakan. Oke. Terima kasih Bu Maya, Ibu sudah memberikan solusi juga masalah Ibu berikan solusinya. Saya berharap Bu, silakan Ibu lebih semangat lagi Bu. Kenapa? Karena Ibu sudah ditunjuk jadi ketua. Jadi kalau ada permasalahan-permasalahan ini ya solusi harus kita carikan jalannya. Yang pertama Ibu akan mengumpulkan mereka kembali, kemudian Ibu akan memanggil Dinas Lingkungan Hidup supaya tahu tupoksi mereka masing-masing. Itu luar biasa Bu. Semoga dengan solusi ini Ibu bisa menemukan jalan buntu yang selama ini Ibu hadapi sehingga nanti sekolah Ibu bisa menjadi sekolah adiwiyata. Jadi silakan Bu Mai, jangan patah semangat, tetap berikan yang terbaik untuk kemajuan pendidikan kita. Ya Bu Mai ya. Iya, terima Kira-kira kasih Bu Pak Mai, Wanda. ada lagi yang ingin Ibu sampaikan ke saya, ingin Ibu bertanya atau Ibu ingin memberikan masalah lagi atau istilahnya Ibu bercerita lagi ada? Silakan kalau ada saya bersedia Bu. Saya rasa Pak Wanda cukup dulu sampai di sini ya, karena saya sudah menemukan solusi-solusi yang akan saya laksanakan ke depannya. Mudah-mudahan solusi ini dapat menghasilkan apa yang saya harapkan. Ya, amin, amin, amin. Oke Bu Mai, terima kasih Bu Maya. Mohon maaf nanti Bu Mai kalau seandainya saya sebagai coach Ibu Mai tidak bisa memberikan yang terbaik. Tapi yakinlah solusi Ibu Mai itu menurut saya luar biasa Ibu jalankan. Mudah-mudahan nanti akan menemukan jalan keluarnya untuk kemajuan adiwiyata sekolah ini. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Saya selaku observer sudah mengamati pembicaraan Pak Wanda dengan coach Pak Wanda yang terjalin luar biasa, menyenangkan sepertinya dengan suasana hangat dan menyenangkan. Tapi menurut Pak Wanda, apa saja yang Pak Wanda lakukan terhadap coach Pak Wanda itu? Boleh Bapak Wanda? Kalau menurut saya Bu, tadi saya sebagai coach ya kepada coach saya tadi, saya di sini sudah menanyakan, bertanya sesuai dengan alur cerita tadi Bu. Saya tanyakan dulu kabarnya, apa permasalahannya, kemudian apa rencana yang akan diberikan dia, dan meminta solusi langsung dari Bu Mai tadi, bagaimana solusi untuk menghadapi sekolahnya tersebut. Dan ini menurut saya Bu sudah sesuai dengan alur cerita yang sudah saya pelajari. Betul sekali. Menurut saya juga Pak Wanda sudah menerapkan alur cerita yang luar biasa, yang sudah menggali pertanyaan yang bermutu dan berbobot. Tapi terhadap indikator yang Pak Wanda terapkan, apakah menurut Pak Wanda sudah tercapai seperti apa tadi dari indikator tujuan Pak Wanda awal tadi? Kalau menurut saya Bu, belum tercapai maksimal, tapi sudah tercapai. Karena di situ saya juga sudah tidak memberikan solusi ya, dia yang mencarikan solusinya sendiri, permasalahannya apa, kemudian saya berusaha menjadi pendengar yang terbaik, sehingga saya dengan coach saya itu terhubung keakraban, akrab jadinya karena saya mendengarkan keluh kesahnya gitu. Jadi di sini sudah terjalin komunikasi yang baik antara coach dengan coach saya tadi. Oke. Iya Pak Wanda, luar biasa. Tujuan dari yang Pak Wanda alur ceritanya juga sudah capai. Sebagai observer saya sudah mengamati itu. Pak Wanda sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bermutu sehingga si coach bisa mengeluarkan unek-uneknya dengan solusi-solusi yang dicari si coach sendiri. Ada lagi kira-kira Pak Wanda atau saya cukupkan sampai di sini? Yes, terima kasih Bu. Cukup sampai di sini Bu. Menurut saya Bu, cukup sampai sini. Oke, sebelum saya tutup Pak Wanda, ke depannya apa yang ingin Pak Wanda kembangkan sebagai seorang coach ke depannya? Kedepannya Bu, ketika saya nanti menjadi coach, harapan saya Bu, saya akan berusaha menjadi pendengar yang terbaik bagi
anggota saya atau bagi orang yang ingin mencurahkan unek-uneknya kepada saya, menjadikan pendengar yang terbaik. Kemudian saya akan menampung apa keluh kesah mereka. Kemudian saya juga akan berusaha untuk menggali apa permasalahan mereka sehingga mereka tidak ada rasa takut dan mereka tidak ada rasa canggung kepada saya, sehingga dia mengeluarkan unek-unek yang selama ini mereka lakukan gitu. Oke. Berarti Pak Wanda akan menggali potensi mengenai pertanyaan-pertanyaan yang berbobot melalui alutsista tersebut ya Pak Wanda. Ya Iya. semoga ke depannya Pak Wanda bisa menerapkannya. Semoga harapan Pak Wanda tercapai. Saya rasa kita tutup Pak Wanda pembicaraan kita hari Ya ini. silakan Bu. Terima kasih Pak Wanda, pembicaraan hari ini luar biasa. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mai, apa kabar Bu Mai? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Bu Wanda. Baiklah Bu Mai, untuk praktek pada modul ini, izinkan saya Bu Mai menjadi observer untuk menilai bagaimana praktek alur tirta ini antara Bu Mai dan dengan Bu Dina. Yang mana di sini Bu Mai ya menjadi coachnya dan Bu Dina menjadi coachinya. Sebelum kita mulai Bu Mai, apakah Bu Mai bersedia untuk saya nilai sebagai coach? Saya bersedia Pak Wanda. Oke, terima kasih Bu Mai ya. Saya akan memberikan nilai yang terbaik dan semaksimal mungkin untuk menilai kira-kira alur tirta ini berjalan nggak antara coach dengan coachi Bu Mai Sarah dengan Bu Dina Arianti. Baiklah Bu Mai, sebelum Bu Mai melaksanakan praktek coach ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Bu Mai capai dalam praktek ini sebagai coach ini? Apa yang kompetensi yang ingin Bu Mai capai gitu? Iya Pak Wanda, sebagai coach di sini kompetensi yang mau saya capai adalah mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu Maya. Ya. Mudah-mudahan itu nanti nampak ketika saya menilai Bu Maya. Kemudian indikator apa yang spesifik sekali? Ini yang spesifik yang ingin Bu Mai gali nanti gitu. Yang ketika Bu Mai menjadi coach, apa indikator yang spesifik sekali yang ingin Bu Mai lakukan gitu? Kompetensi yang spesifik yaitu mengajukan pertanyaan berbobot Pak Wanda. Jadi mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga nanti coachingnya bisa menyampaikan semua keluh kesahnya Bu Mai ya. Oke Bu Mai. Kemudian yang ketiga Bu Mai, indikator apa yang ingin dikembangkan, yang ingin Bu Mai kembangkan menjadi seorang coach nanti gitu? Apa indikator yang ingin Bu Mai kembangkan gitu? Nah, di sini indikator yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot sehingga coach saya nanti dapat menemukan solusi-solusinya serta menentukan kapan aksinya akan dilaksanakan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan. Oke, luar biasa sekali Bu Maya. Semoga ini berjalan dengan baik. Baik Bu Mai sebagai coach dan Bu Dina sebagai coaching. Ya, untuk itu saya sebagai pengamat izinkan saya Bu Mai dan Bu Dina ya untuk menilai. Semoga ini berjalan dengan baik. Silakan Bu Mai sebagai coach dan Bu Dina sebagai coachee untuk menampilkan praktek hari ini. Silakan Bu Mai dan Bu Dina. Iya, terima kasih Pak Wanda. Baik Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Dina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Mai. Iya, apa kabar Bu Dina? Alhamdulillah Bu Mai, sehat. Bu Mai gimana? Alhamdulillah sehat. Gimana perasaannya hari ini? Perasaan hari ini senang Bu Mai, karena Ramadan kedua kita melakukannya rasanya lebih bersemangat. Oh iya, baik Bu Dina. Bu Dina, Ya. di sini kita mau membicarakan tentang apa Bu Dina pada kesempatan kita hari ini? Iya.
Hari ini saya ingin berbagi cerita kepada Bu Mai tentang permasalahan saya, yaitu, eee, saya guru taman kanak-kanak mengajar di salah satu TK yang ada di Kerinci, Bu Mai. Di situ banyak sekali rekan sejawat ini yang masih berpaham bahwa ilmu itu kan berkembang. Jadi mereka untuk memajukan diri mereka itu sangat susah menerima perubahan-perubahan hal baru. Jadi kadang-kadang saya berpikir, masa seperti itu terus nggak mau mencoba perubahan-perubahan hal baru seperti mengikuti, guru penggerak, pokoknya pelatihan-pelatihan mereka lebih cenderung, pasif ketimbang aktifnya, Bu Mai. Itu yang saya rasakan, Bu Mai, dengan Iya. teman-teman sejawat saya. Jadi Bu Dina merasakan bahwa teman-teman Bu Dina itu pasif ya. Nah, mereka tidak Mhm, mau menggali-menggali ilmu atau kemajuan-kemajuan yang ada ya Bu Dina ya. Nah, iya. harapan Bu Dina seperti apa dari pembicaraan kita hari ini? Saya berharap dengan saya berbagi cerita kepada Bu Mai, saya menemukan solusi dan menemukan sehingga teman-teman saya terbuka hatinya untuk menerima perubahan-perubahan karena berhubungan dengan perkembangan anak didik saya ke depan. Itu yang saya inginkan, Bu Mai, perubahan dari teman sejawat saya. Oh iya, Bu Dina, berarti dari pembicaraan kita Bu Dina berharap teman-teman Bu Dina itu bisa berubah, bisa maju ke depannya, bisa menggali-menggali ilmu ya dari sebelumnya mereka yang bersifat pasif hanya berbekalkan ilmu yang terdahulu ya Bu Dina ya. Mhm. Nah, kalau menurut Bu Dina, teman-teman Bu Dina itu sekarang kalau kita levelkan, nah mereka itu berada di level mana? Untuk saat ini jika saya melepelkan teman-teman saya terhadap, pengembangan diri mereka, mereka masih berada di level 6, Bu Mai. Karena mereka selalu tertutup bukan tertutup, terlalu tidak mau mencoba hal-hal baru, sementara zaman sudah berubah, perkembangan ilmu itu terus maju apalagi dengan teknologi yang saat ini kita rasakan, Bu Mai. Mereka terlalu takut untuk memulai perubahan itu, jadi saya menempatkan mereka pada level 6. Iya, baik Bu Dina. Nah, menurut Bu Dina, karena mereka masih di level 6, jadi ke depannya Bu Dina pengennya teman-teman Bu Dina itu berada di level berapa? Saya pengen semua rekan saya yang ada di sekolah saya, paling tidak berada di level 8 lah. Baik itu mengenai, pengembangan diri mereka, baik mengenai teknologi, maupun hal-hal baru yang kita dapatkan dari ilmu yang kita pelajari, baik itu di sekolah penggerak maupun dari guru penggerak ini, serta pelatihan-pelatihan lainnya, Bu. Iya, baik Bu Dina. Jadi teman-teman Bu Dina itu Bu Dina harapkan berada di level 8, mereka bisa mengembangkan diri mereka terutama untuk diri mereka dulu ya Bu Dina ya. Nah, Iya. baru nanti akan diimplementasikan ke sekolah kepada murid-murid. Nah, karena pada zaman sekarang kita pun harus memiliki pengembangan diri ya Bu Dina ya. Mhm. Nah, baik Bu Dina, dari permasalahan-permasalahan yang Bu Dina hadapi di sekolah, nah sekarang Bu Dina pengennya di sekolah. Oke. Salah satu yang ingin saya lakukan terhadap teman-teman atau rekan sejawat saya bukan mungkin, saya, kebetulan kita sudah, melakukan pendidikan, calon guru penggerak, kita sudah mendapatkan berbagai macam ilmu, saya sudah melakukan ini beberapa kali terhadap mereka, memberikan pengalaman baru, penjelasan baru, ilmu-ilmu yang saya dapat, saya sudah sampaikan kepada mereka, namun mereka, masih kadang-kadang beranggapan, ya ada yang santai, ada yang merasa butuh, ada yang bersemangat, gitu, Bu Mai. Iya, artinya Bu Dina sudah melakukan ya, sudah menyampaikan apa yang Bu Dina dapatkan terutama dari pendidikan guru penggerak. Nah, Mhm. tetapi mereka masih menganggap negatif atau apa ya, belum menerima sepenuhnya apa yang Bu Dina sampaikan. Nah, menurut Bu Dina hal itu terjadi apa penyebabnya? Oke.
Beranggapan negatif mungkin tidak, tapi mungkin terlalu, pengen berada di zona aman. Penyebabnya menurut saya mungkin karena rekan-rekan ini merasa tidak mau repot, tidak mau merubah pola pikir mereka, karena mungkin beranggapan, teknologi itu kan salah satunya kita di, calon guru penggerak itu kan kita banyak mengenal teknologi. Bu Dina rasakan jujur dulu Bu Dina nggak bisa menggunakan Canva, dengan adanya sekolah penggerak kita bisa menggunakan itu. Jadi mungkin mereka merasa, mungkin dia mengamati repotnya, jadi mereka malas untuk melanjutkan apa, beranggapan udahlah nanti kita kan nggak butuh-butuh kali itu. Seperti itu. Ingin selalu berada di zona aman. Oh iya, jadi teman-teman Bu Dina, menurut Bu Dina, mereka ingin berada di zona aman ya. Nah, dari anggapan mereka itu, ya, dari apa yang mereka lakukan, mereka ingin berada di zona aman. Menurut Bu Dina, apa ke depannya yang harus Bu Dina lakukan? Oke. Ke depannya yang ingin saya lakukan, saya akan berbicara mungkin dengan kepala sekolah mengenai hal-hal untuk pengembangan diri rekan sejawat, dengan kadang-kadang saya menjadi apa, narasumber ilmu yang saya dapat, saya transfer kepada mereka. Dan juga sekarang kan kebetulan kami juga punya gugus. Di gugus itu juga ada pengembangan diri terhadap teman-teman sejawat yang bisa bergantian kami menerapkan, siapa yang mempunyai kemampuan lebih bisa membagi ilmunya di situ. Saya juga akan mencoba mengajak apa, komite gugus atau ketua gugus serta kepala sekolah untuk, lebih meningkatkan pengetahuan guru tentang teknologi, tentang ilmu pengembangan diri, gitu Bu Mai. Iya. Jadi artinya Bu Dina yang pertama tadi dengan kepala sekolah ya menyampaikan, kemudian di gugusnya akan mungkin mencoba untuk kesempatan ya untuk Bu Dina menyampaikan apa yang Bu Dina dapatkan. Nah, apakah menurut Bu Dina hanya cukup itu yang Bu Dina lakukan atau ada yang perlu lain Bu Dina lakukan? Untuk saat ini mungkin cukup itu dulu, tapi ke depannya nanti akan coba saya pikirkan dulu Bu Mai, mungkin dalam waktu dekat akan saya coba terapkan itu dulu. Iya, baik Bu Dina. Jadi kira-kira kapan Bu Dina lakukan aksi-aksi Bu Dina ini atau solusi-solusi Bu Dina ini terhadap guru-guru Bu Dina? Rencana saya akan saya lakukan setelah, sekolah semester 2 ini normal kembali kan karena posisinya kita kan masih suasana libur ya Bu Mai. Saya akan koordinasikan lagi dengan kepala sekolah, dengan gugus kapan bisa proses ini bisa saya jalankan. Mungkin setelah habis puasa inilah Bu Mai. Iya, jadi setelah habis puasa, Bu Dina akan melakukan apa yang menurut Bu Dina merupakan solusi bagi teman-teman Bu Dina ya, pada rekan-rekan sejawat. Nah, menurut Bu Dina perlu dukungan dari pihak mana saja agar solusi-solusi yang akan Bu Dina lakukan ini bisa berjalan dengan baik? Oke. Saya membutuhkan selain dukungan dari kepala sekolah, teman-teman yang masih berpikiran, positif, yang selalu terbuka dengan hal-hal baru yang ada di sekolah saya. Juga saya akan mengajak, ketua gugus dan rekan-rekan guru TK yang lain yang mempunyai ilmu lebih untuk saling berbagi, dengan menerapkan mungkin bulan ini di sekolah ini, bulan ini di sekolah ini, sehingga guru TK yang kebanyakan minim IT atau guru tunas bangsa khususnya tempat saya mengajar bisa lebih memahami dan ingin mengembangkan dirinya lagi. Iya, baik Bu Dina, dari pembicaraan kita hari ini saya rasa Bu Dina sudah menemukan ya solusi-solusi dari permasalahannya, kemudian sudah menentukan kapan Bu Dina melaksanakan solusi atau aksi Bu Dina ya, rencana Bu Dina ini akan Bu Dina laksanakan. Nah, menurut Bu Dina, apakah ada yang perlu Bu Dina sampaikan lagi? Saya rasa cukup Bu Mai. Iya, terima kasih ya Bu Dina atas pembicaraan kita hari ini. Semoga apa yang Bu Dina dapatkan solusi-solusinya atau rencana-rencana yang setelah Bu Dina temukan sendiri ya Bu Dina ya,
Nah, bisa Bu Dina terapkan kepada teman-teman sejawat Bu Dina dan dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah Bu Dina tetapkan. Amin. Iya, Bu Dina, saya nanti akan tunggu ya pembicaraan kita berikutnya tentang solusi Bu Dina tadi atau rencana Bu Dina tadi, apakah berhasil ya sesuai dengan harapan Bu Dina. Ya, saya akan kembali bercerita kepada Bu Mai tentang yang akan saya coba lakukan nanti. Iya, Bu Dina. Terima kasih ya Bu Dina ya. Saya tutup ya Bu Dina. Ya, Iya. Bu Mai, terima kasih Yuk, kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sudah selesai coach dengan coachi antara Bu Mai dengan Bu Dina melaksanakan praktek ini. Jadi dalam rentang waktu saya menjadi pendengar yang baik dan saya menyimak apa yang telah Ibu lakukan tadi. Ini saya ingin bertanya khusus nih untuk Bu Mai sebagai coach. Kira-kira Bu Mai apa yang sudah dilakukan saat Bu Mai coach ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Ini bagaimana menurut Bu Mai? Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Bu Mai sebagai coach sehingga coach Ibu itu menyampaikan unek-uneknya semua gitu. Iya Pak Wanda, kalau menurut saya sudah melaksanakan coaching tadi sampai ke alur Tirta ya. Nah, jadi saya sudah menanyakan apa tujuan, terus saya sudah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada, terus saya juga sudah membuat rencana aksinya dan menentukan tanggung jawab yang akan saya laksanakan. Oke. Baiklah Bu Mai, karena menurut Bu Mai sudah sesuai dengan alur Tirta yang sudah Ibu pelajari, saya hanya berkomentar, menurut saya ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Ibu Mai sudah menanyakan apa masalahnya sehingga coach tadi menjadi lebih tersampaikan unek-unek yang dia hadapi gitu. Kemudian Bu Mai mendengarkan, menjadi pendengar yang baik. Kemudian Bu Mai juga bertanya kira-kira solusinya apa sehingga coach tadi juga memberikan solusi apa yang dihadapi dia karena Bu Mai sudah memberikan jalan. Istilahnya begini Bu Mai, kira-kira solusi apa yang Ibu lakukan. Jadi coach itu merasa terlepaskan. Oh, saya memberikan solusi seperti ini. Jadi ini sangat luar biasa Bu Mai, sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bu Mai juga tidak lupa bertanya kapan rencana akan dilakukan solusi itu oleh Bu Dina. Jadi ini sebetulnya kunci dari semua alur Tirta ini, yang mana seorang coach ketika coachnya sudah memberikan solusi, dia bertanya, jangan ini nanti jalan di tempat, tapi Bu Mai sudah bertanya kira-kira kapan dilaksanakan. Jadi di sini sudah dapat solusinya bahwa Bu Dina nanti akan melaksanakannya ketika sekolah sudah normal, ya. Jadi itu luar biasa Bu Mai, dan ini juga akan supaya menjadi coach kita pantau kira-kira solusi itu berjalan dengan baik atau tidak. Kemudian setelah itu yang terakhir Bu Mai juga memberikan semangat dan juga Bu Mai juga istilahnya menampung nanti kembali ketika dia sudah menjalankan solusi ini, coach bersedia lagi untuk berbicara dengan Bu Mai. Berarti di sini sudah terjalin komunikasi yang sangat luar biasa baik antara coach dengan coach tadi. Jadi ini menurut saya sudah sangat luar biasa antara coach dengan coach sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta. Kemudian pertanyaan saya terakhir Bu Mai, kira-kira kompetensi ke depan yang ingin Bu Mai capai sebagai coach apa? Kira-kira kompetensi ke depan yang ingin Bu Mai capai sebagai coach apa gitu? Iya, kedepannya Pak Wanda, saya sebagai coach akan meningkatkan kompetensi yaitu memberdayakan coach. Nah, saya berharap bisa membantu ya memberdayakan coach dalam membuat rencana aksinya dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dihadapinya.
Oke Bu Mai, terima kasih Bu Mai sudah menjadi coach yang baik, dan Bu Dina juga tidak berat hatinya menyampaikan unek-unek semuanya. Inilah tujuan dari kita jalin hubungan yang baik antara coach dengan coach tadi. Mungkin ini yang bisa saya amati sebagai observer. Mudah-mudahan praktik ini berjalan dengan baik, dan kawan-kawan juga mendapatkan nilai yang terbaik nanti. Ya, saya tutup Bu Mai dan Bu Dina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.